Selama puluhan tahun, keringat petani tembakau di lereng Gunung Wonosobo tidak hanya habis untuk merawat tanaman, tapi juga takluk pada kerasnya medan tempur menuju ladang. Namun, bagaimana jika sebuah jalan beton sepanjang 286 meter mampu mengubah peta kesejahteraan mereka, serta nutrisi baru yang menyulap daun-daun ini menjadi emas hijau yang sesungguhnya. Simak videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe dulu official Wonosobo Web TV. Wonosobo, negeri di atas awan ini, tidak hanya menyimpan pesona pariwisata yang memanjakan mata, namun juga menyimpan potensi emas hijau yang telah menghidupi masyarakatnya secara turun-menurun. Di Kecamatan Kertek, tepatnya di Desa Tlogomulyo, denyut nadi perekonomian warga berdetak dari setiap lembar daun tembakau yang mereka tanam. Jadi untuk di Tlogomulyo sendiri, untuk potensi komoditas tembakau itu memang sangat besar sekali, yaitu sekitar 50 hektar di Desa Tlogomulyo, dan di sini petani di sini untuk penjualannya itu di daun, jadi tidak ada pengolahan untuk tembakau. Dengan lahan seluas 50 hektar, tembakau bukan lagi sekedar tanaman musiman, melainkan urat nadi masyarakat. Tanaman ini digemari karena perawatannya yang tidak rumit. Hal ini juga diakui oleh Anwar Rifai, petani asal Dukuh Bedakah, yang memori masa kecilnya sudah lekat dengan cangkul dan ladang tembakau. Kalau menanam tembakau, sejak saya dikenalkan orang tua itu sejak kecil. Jadi mulai usia bisa mencakul, itu sudah mulai menanam tembakau sampai sekarang. Karena itu tembakau itu kan memang tanaman yang sangat mudah, nggak terlalu kebanyakan peralatan dan lain sebagainya itu. Meski mudah dirawat, jalan terjal harus dilalui para petani. Dari panen yang bisa dilakukan 2 hingga 4 kali dalam satu musim, cuaca adalah penentu utama fluktuasi harga, di mana harga rata-rata daun berada di kisaran Rp4.000 hingga Rp6.000 per kilogramnya. Namun, rintangan terbesar sesungguhnya berada pada akses. Bertahun-tahun keringat mereka terkuras tidak hanya untuk bertani, tapi juga untuk memikul hasil bumi yang menyusuri jalan setapak yang sempit. Kalau ke ladangnya itu ya masih biasa, dulu kan jalan kaki juga karena satu adalah masih sempit, masih itu banyak bebatuan dan lain sebagainya, itu memang sukar. Tapi dengan adanya ini betonisasi ini sangat membantu untuk petani di sini. Namun, angin segar itu akhirnya tiba. Melalui instrumen dana bagi hasil, cukai hasil tembakau, atau DBHCHT tahun 2025, wajah pertanian di Tlogomulyo berubah drastis. Kelompok Tani Ngudi Luhur kini memiliki urat nadi baru berupa infrastruktur jalan tani yang layak. Jadi pada tahun 2025 di Tlogomulyo ini, terutama di kelompok Tani Ngudi Luhur, ada bantuan dari anggaran cukai tembakau, itu jalan produksi sepanjang 286 meter dengan lebar 2,5 meter. Pastinya dengan adanya jalan tani ini pasti sangat mempermudah petani dalam akses keluar masuk lahan. Sebuah investasi infrastruktur yang langsung memangkas biaya operasional angkut. Transportasi kini lebih efisien, hasil panen langsung naik ke atas kendaraan, dan energi petani tidak lagi habis di jalanan. Tidak berhenti pada pengecoran jalan, intervensi anggaran cukai juga masuk ke jantung budidaya seperti nutrisi tanaman. Sejak tahun 2022, alokasi DBHCHT juga diwujudkan dalam bentuk bantuan pupuk, seperti pupuk Fertila, Ponska, dan KNO, yang diformulasikan khusus untuk mengangkat kualitas daun tembakau. Pupuk Fertila itu
memang di tanaman tembakau itu meningkatkan kualitas dan produktivitas. Jadi ketika nanti tembakau itu diolah, itu akan semakin mudah dibanding dengan penggunaan pupuk yang lainnya. Dengan infrastruktur yang memadai dan dukungan pupuk yang meringankan beban, Logomulyo kini bersiap melangkah lebih maju. Meski saat ini petani masih bertumpu pada penjualan daun mentah, pintu menuju kemitraan dan pengolahan pasca panen mulai terbuka. Kebutuhan akan alat-alat pengolahan modern kini menjadi harapan baru di masa mendatang. Jadi memang harapannya itu ketika jalan mulus, rezeki mulus gitu loh Mbak. Ketika jalan mulus, insya Allah rezeki akan mulus karena memang aksesnya itu dipermudah segalanya. Infrastruktur bukan sekedar beton dan semen. Di Logomulyo, ia adalah jembatan yang menghubungkan kerja keras para petani dengan kesejahteraan yang mereka cita-citakan.